Sobat Eljon, apa kabar nih semuanya? Senang bisa berjumpa kembali dengan saya, Samantha Agnesia. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, karena ditemani dengan panelis saya yang luar biasa tentunya. Ada Bapak Donny De Keyser, seorang speakerpreneur, dan juga Bapak Ronnie Francis, seorang business maximizer. Dan tentunya dalam program kita pada hari ini adalah L-Talk, Empower Life Through Communications. Dan pada hari ini kita tentunya akan membahas seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan episode kali ini kita akan membahas topik yang Gen Z banget nih kayaknya. Gen banget dong. Ya, topik kita pada hari ini adalah candu asmara. Oh, yeah. Ada lagunya ya. Ada. Asmara. Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, bukan Gen Z berarti. Bukan Gen Z ya Bapak ya. Iya. Kalau gue yang kolonial. Dan tentunya bagi orang yang sedang kasmaran nih ya, pasti api asmara akan sangat terasa menggelora ya Bapak-bapak sekalian ya. Apalagi hal-hal kecil itu menjadi perhatian untuk selalu dikenang dan bahkan kita juga ingin selalu diperjuangkan nih. Banyak nih anak-anak Gen Z sekarang pengen diperjuangin sama cowok-cowoknya gitu ya. Kapan diseriusin saya gitu ya. Benar. Tetapi seberapa besar candu itu ternyata tidak mengikat seseorang sampai tidak mampu melakukan hal yang produktif nih Bapak-bapak sekalian dan teman-teman semua yang ada di rumah. Tentunya kita juga harus bisa melakukan hal-hal produktif kalau misalnya kita sedang di dalam candu asmara ya Bapak. Jadi ini mungkin ada pertanyaan dari Gen Z yang di rumah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Donny kali yang pertama ya. Iya dong, Gen Z harus dijawab sama Gen Z. Maaf ya Om. Iya. Nggak apa-apa, nanti saya sama tante aja. Aduh. Oke, pertanyaan kita yang pertama pada hari ini tentunya, kapankah orang mengalami kehidupan asmara yang paling memuncak nih Pak Donny? Pengalaman Pak Donny sendiri. Lebih baik ngomong pengalaman ya. Kayaknya ada 1001 macam kisah sih. Nah, mesti dipilih dulu kayaknya. Harus dipilih salah satu gitu ya. Jadi saya membatasi diri saja, karena kalau bicara tentang apa tadi Sam, puncaknya candu asmara. Benar. Itu kan ada dua aspek yang umum ya. Yang pertama aspek psikologis, yang kedua aspek biologis. Ya kan, kematangan seksual seorang secara biologis sama kematangan psikologis seorang kan beda-beda kan. Benar. Nah kalau saya, pengalaman saya, cinta itu Tak ada logika. Iya. Cinta dan saya kecanduan cinta itu sejak saya lahir. Aduh. Bahkan saya lahir itu karena buah cinta orang tua saya. Iya benar banget. Iya kan? Benar. Pendahuluannya kayaknya panjang nih, ceritanya dari lahir nih ya. Dari lahir sampai ke Gen Z puluhan tahun ya. Iya, Ya, saya persingkat aja ya. Oke. Jadi intinya sejak kita lahir di muka bumi ini sebenarnya kita sudah mengenal cinta. Benar. Nah, itu sebabnya cinta itu merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ya kan? Nah, ketika kemudian seorang anak terlahir karena cinta, kemudian dia tumbuh besar, dia kan sebenarnya melihat dan merasakan orang tuanya dengan cinta. Nah, artinya ketika kata-kata itu kan sulit didengar oleh anak-anak, ya, tetapi tindakan yang dilihat oleh anak-anak. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi peniru yang ulung. Oh yes. Nah, jadi kalau kita marahin anak, kita kasih tahu anak, nggak bakalan dia dengar. Tapi kalau kita kasih contoh, kasih keteladanan, maka dia akan merasakan dan dia akan mengikuti kita. Nah, salah satu keteladanan yang paling mudah, yang paling dahsyat bisa diberikan kepada anak-anak, yaitu dengan memberikan cinta. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya jadi budak cinta, kecanduan cinta. Itu sebenarnya ya sejak lahir, sejak kecil, dan itu harus diwariskan kepada anak-anak saya berikutnya. Gitu. Jadi idealnya begitu, biar kesannya gue itu orangnya gimana. Ya, kalau begitu saya akan bahas dari segi yang sedikit lebih nakal. Bukan sedikit lebih nakal, memang dia nakal. Sesuai dengan Gen Z sekarang ini ya. Jadi kalau udah milenial udah usia 35 sampai 40. Waduh, nggak masuk dong gue. Iya. Nah,
Nah, jadi kalau misalnya sekarang yang disebut dengan namanya candu kan artinya kan dia tidak bisa mengatasi itunya sendiri, ya kan? Artinya dia terus lagi pengen lagi bener. gitu kan? Kecanduan, ya? Kecanduan. Nah, kalau misalnya zaman dulu mungkin ya belum sampai dulu banget orang ada kecanduan game, ya kan? Yes. Jadi kalau namanya kecanduan game terus aja dia nggak bisa lepas ya gitu. Dan namanya Game kalau watch ya? zaman dulu. Kalau misalnya game bot ya. Game watch. Game watch. Kau dulu tahunya game bot. Oh ya, beda. Aduh, saya nggak tahu. Ada generasinya orang game, ada generasinya TV. Oh iya. Ya kan, kemudian sekarang generasinya gadget lagi kan? Gadget. Benar. Betul. Nah, jadi balik ya ke tadi ya. Jadi kalau ada misalkan contoh ya, kalau misalnya sekarang orang kecanduan namanya asmara tuh biasanya kalau orang kecanduan itu adalah pertama kalinya dia jatuh cinta. Biasanya pertama kali, ayo siapa nih sahabat Eljo di luar sana ya yang masih menonton program ini, dia pernah mengalami namanya cinta pertama. Aduh. Cinta pertama biasanya tidak pernah terlupakan ya. Iya. Cinta selanjutnya ya terserah Anda. Nah, kalau misalnya pertama kali dia namanya jatuh cinta, biasanya segala sesuatu menurut dia itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi jangan salah, itu kan menurut dari dia kan. Tapi kalau misalnya cinta pertamanya dia ternyata cinta pertamanya dia tidak terbalaskan, Patah hati. Potek. Iya, Kalau tapi kan kata-kata anak sekarang. orang kalau zaman sekarang ini ya, walaupun misalnya dia cinta dia tidak terbalas, diperjuangkan terus kan. Wah, jadi dia cerita sama temennya, wah dia lagi suka sama ini. Bahkan kadang ya dia ketua gengnya, dia bilang, lu jangan macem-macem ya. Itu orang itu jadi incaran gua katanya. Nah, ini yang membuat dia kadang-kadang ya tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan yang sekarang. Tapi memang karena dia targetnya kan berbeda, targetnya ada dia lagi mengejar, ya kan? Itu dari sisi kalau misalnya laki-laki. Tapi kalau dari sisi perempuan, sekali dia jatuh cinta yang pertama, apalagi kalau misalnya cinta dia nih, coba ingat-ingat Samantha ya. Nah, waktu misalnya kan pertama kali ya jatuh cinta dengan misalnya satu laki-laki, apa nih? Semuanya isinya dia, benar nggak? Tentang dia. Ya, waktu lagi makan ingat dia, ada lagunya. ya, waktu lagi tidur ingat Dia. waktu lagi mandi ingat orang lain. Aku mau makan, Ingat kamu. Lagu siapa itu? Oh ya, Asten Kristianti. Oh ya ampun, kok saya ketinggalan itu lagunya ya. Nah, jadi ketika pas waktu lagi pertama kali dia ingat itu, jadi berusaha apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mencoba mencari kenangan-kenangan yang jauh lebih kuat lagi supaya dia bisa terus mengingat kan. Nah, yang namanya candu dia adalah pengen merasakan, betul nggak? Benar. Nah, makanya di situ ada hormon yang keluar, di situ ada hormon dopamin yang keluar. Maka hormon yang bahagia di situ. Padahal bahagia itu kan nggak harus dari cinta itu doang aja kan. Apalagi cintanya itu yang istilahnya harus ada sesuatu baru bisa mendapatkan cinta itu. Nah, itu kan yang susah banget kan. Misalnya gini, ayo Samantha lu ikutin gue ini, nanti gue akan ini ikutin mau lu. Wah, itu kan gak enak banget. Transaksi dong. Ya, transaksi. Dan ini banyak banget di zaman-zaman sekarang ini ya, bagi yang masih muda-muda mengalami hal-hal seperti ini. Disebut dengan namanya budak cinta ya kan. Dibilang bucin. nah bucinnya ini kadang-kadang orang sering pikir siapa bucinnya? Bucinnya itu cowok, betul nggak? Ya, dibilang bucinnya cowok, padahal jumlah cowok, come on guys ya, cowok lebih dikit ya daripada cewek ya. Jadi ketika pas waktu itu dia lagi mengejar ya, tapi jangan salah, tidak semua laki-laki, balik lagi. Tapi ketika dia lagi bucin dengan yang perempuannya ini, semuanya dia berikan untuk perempuannya, betul nggak? Benar. Nah, jadi kalau pas waktu dia lagi berikan, wah perempuannya mau nggak sama dia? Misalnya contoh, siapa sih perempuan yang nggak suka dipuji? Pasti suka dipuji, ya kan? Walaupun dia bilang, oh itu udah basi lah atau apa, tapi dalam hati juga pasti happy, betul kan? Kedua, siapa sih perempuan yang tidak suka ketika dilayani? Misalkan dibukain pintu, dibawakan makanan, oh suka, so sweet, Aduh, ya kan? ex-service banget itu, Pak. Kenapa? Ex-service. Service banget, tapi itu jangan salah, waktu lagi dalam pengejaran ya kan? Ketika nanti sudah jadian, Aduh. lu ambil sendiri kan bisa, kenapa harus gue sih, gantian lah ya kan. Nah, jadi lihat dulu ya seberapa candunya pas waktu lagi di sana, karena kalau pas waktu dia lagi namanya candu, kadang-kadang dia tidak bisa membedakan apa yang sudah sewajarnya dan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, ini misalkan contoh nih Bro Doni ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalkan yang disebut dengan namanya candu asmara nih ya, pas waktu dia, wah ini punya karyawan, misalnya Bro Doni punya karyawan nih ya, wah ini karyawan produktif banget, wah kalau disuruh ngejar target, nyampe mulu, 100%, 200% bisa nyampe. Ketika dia lagi cinta, terjadi, ya ketika dia lagi itu pacaran, kebanyakan turun. Oh
Kebanyakan Fokusnya teralihkan. fokusnya teralihkan. Pas waktu lagi mau pulang, aduh ini udah janjian nih, udah setiap kali lihat jam mulu. Nah inilah yang bisa membuat kadang-kadang ya namanya candu ini menjadi namanya suatu masalah. Kalau misalnya dia namanya kecanduan, addicted ya, tetapi dia tidak bermasalah, sepertinya itu bukan disebut candu ya, bro. Iya, Ya, doyan. jadi itu adalah sesuatu yang misalnya dibilang, wah ini sesuatu yang pengen dia dapatkan lagi. Orang bilang ini sesuatu yang pengen dia istilahnya, wah temukan, pengen sesuatu yang dia dapatkan dari misalnya kebahagiaannya yang sebenarnya sebelumnya dia belum pernah dapatkan gitu loh. Nah kalau misalnya Samantha sendiri, Samantha jadi saya nanya. Samantha, Gak apa-apa, Dik. nggak, kalau saya nanya sekarang nanti ketahuan sama sahabat Eljon ya. Pengalaman cinta pertama itu masih ingat nggak yang pertama Samantha? Aduh, masih lagi, Pak. Masih. Apakah yang sekarang itu yang terakhir? Apakah yang sekarang itu yang pertama? Oh tidak, sudah berbeda. Oh, sudah berbeda. Nah, makanya kadang-kadang yang pertama kenapa bisa sangat berkesan banget? Yang pertama. Karena ya itu pertama kali jatuh cintanya Betul. kali ya, Pak. Candu itu didapatkan karena dia mendapatkan kebahagiaan yang pertama. Benar. Ya, makanya orang kenapa bisa kecanduan? Dia mendapatkan yang pertama, ini beda dari sebelumnya. Itu akan menjadi terekam di memori yang paling kuat. Segala sesuatu yang pertama akan direkam memori itu paling susah untuk dilupakan. Ya kan? Pengalaman pertama misalkan naik pesawat terbang. Pengalaman pertama ketika misalkan kalau dalam pacaran. Pengalaman pertama ketika ditembak. Masih berbunga-bunga ya. Pengalaman pertama ketika pertama kali dia membelai rambutnya. Aduh. Waduh ya. Pengalaman pertama ketika diputusin sama pacar. Itu juga sakit banget gitu. Sakit banget. Diputusin atau mutusin waktu itu yang pertama? Mutusin sih kebetulan, Pak. Mutusin, iya. Dianya yang sakit banget. Kebetulan dia bukan yang pertama kali. Jangan-jangan. Jadi katanya, itu malu biasa. Nah, kalau misalnya kayak Bro Doni, dia pengen nanya nih sama Bro Doni. Kalau misalnya sebagai karyawan, pernah nggak ngalamin nih kayak gitu temen? Yang karyawan sampai produktivitasnya turun banget. Banyak. Bahkan waktu sesama kolega saya jadi karyawan, itu akhirnya kena teamwork kan. Akhirnya kan kita yang kena imbasnya. Kalau teamwork, timnya yang work, dianya enggak. Kan teamwork. Benar. Teamwork, work. Saya juga. Makanya kalau dalam sebuah tim itu salah satu bagian saja tidak berjalan dengan baik, akhirnya kan imbasnya ke yang lain kan. Nah, saya berpengalaman selama karir saya itu kan teamwork terus gitu kan. Ya walaupun harus bertanggung jawab secara pribadi-pribadi. Nah, ketika ada satu yang kemudian dia lagi kecanduan asmara, ya kan? Dia selalu ingin lebih cepat meninggalkan pekerjaan. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Orang biasanya ya oke lah, misalnya kan kita selesai jam berapa, tapi kadang kan kita ada sesi lembur atau evaluasi atau menyiapkan untuk kerjaan besoknya. Nah, dia ingin bersegera untuk pergi gitu kan. Ternyata udah ada janji. Udah gitu. mau ketemu. Dan responnya selalu lambat. Oh, Karena selalu ya, lambat? iya, karena hidupnya sudah dicurahkan untuk sang Sang bucinnya. Iya. Gitu kan. Oh. Dan itu mengganggu sekali. Nah, Iya. tapi ketika kita sendiri yang ngalamin, kita nggak sadar. Oh. Karena kita, misalnya kayak saya nih ya, saya nggak tahu nih, saya jadi kecanduan asmara atau tidak nih. Ketika saya sedang mengalami itu kan, kita kan berada di dalamnya. Iya, iya. Jadi iya. buat saya misalnya itu sesuatu yang wajar, normal. benar. Kan pengen ketemu gitu kan, Iya, sampai yes. kemudian sudah melupakan komunikasi dengan orang lain gitu kan. Iya, Nah, iya. orang lain lah yang melihat dan merasakan, wah berubah nih sekarang ini. Oh. Nah, dia kecanduan nih. Iya, sampai ngomong berubahnya kayak gimana? Gue timpuk lu ya. Iya, karena paling susah itu atau paling sulit ngasih tahu orang yang sedang jatuh Jatuh cinta. cinta. Iya. Nggak bisa ya. Jadi katanya semua di dunia ini kontrak kecuali dia yang punya ya. Hanya milik mereka berdua gitu ya, Pak. Iya, benar banget. Jadi memang kalau misalnya kita lagi jadi bucin nih kadang emang nggak sadar gitu Kita ya. enggak, kamu aja kali. Aduh. Iya, malu iya. saya. Wah, bercanda ya. Terus gimana? Iya. Emang jadi kayak kadang lupa gitu ya Pak sama dunia luar gitu. Jadi memang kayak fokusnya tuh ke pacar kita aja gitu. Kadang jadi menurunkan produktivitas kita sebagai manusia. Mungkin kita juga sebagai pegawai atau mungkin sebagai pelajar gitu. Karena ya. kita mendapatkan kenyamanan baru. Benar, Ya kan, benar. ketika misalnya ada orang yang menyatakan cintanya kepada kita, itu kan dalam arti sebuah kenikmatan yang kita rasakan. Benar. Ya kan? Wow. Jadi kita ingin Nikmat ya? Iya. Pengen nikmatin terus. Iya, ketika misalnya nih saya suka dengan makanan favorit apa gitu kan pasti pada waktu menikmati itu kan tidak ingin buru-buru kan. Benar.
lama ya kan, sambil ya. nikmati makanan apa. Kalau saya kan semua makan saya suka. Jadi semua nikmat buat saya gitu kan. Kita ingin merasakan dalam waktu jangka panjang. Ya kan, sehingga fokus kita tercurah pada apa yang kita lakukan saat itu, karena itu memberikan kenikmatan pada diri kita, atau yang tadi disebutkan oleh Bro Roni, endorfinnya, dopaminnya itu menjadi produksinya banyak gitu kan, sehingga itu memberikan rasa nyaman dan nikmat kepada diri kita. Dan itu kita nggak ngerasa salah. Kenapa kalau kita merasakan nikmat kok, kita merasakan nyaman kok, apalagi wah orang ini ya kan senang sama kita ya kan, kita juga ingin memberikan respon yang sama, akhirnya jadi budak, budak cinta gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya jadi bucin atau budak cinta itu sebenarnya bukan, kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya itu juga bisa nggak sih Pak? Jadi kayak lebih apa ya, lebih semangat gitu kan? Harusnya. Ada tipe-tipe orang juga yang semangat bekerja. Itu misalnya nih bagi seorang kepala rumah tangga ya, kemudian ketika dia mencintai istri dan anak-anaknya, ya dia jadi budak cinta budak cinta keluarganya, menurut saya nggak apa-apa. Artinya dia bucin karena ingin membahagiakan keluarganya. Jadi cinta dia kepada keluarganya itu memotivasi dia untuk lebih produktif. Ya kan? Bener. Kayak saya misalnya, saya harus tetap produktif sampai usia tertentu. Kenapa? Masih punya anak umur 5 tahun. Iya. Harus bekerja keras. Iya, kalau tidak dengan kekuatan cinta. Nah, cuma kalau menurut saya secara pribadi ya, penerapan kata-kata budak itu sesuatu yang negatif. Ya kan, budak itu artinya dia tidak mempunyai namanya free will lagi. Ya, namanya kan budak. Ya kan, berarti ada orang yang mengendalikan dia. Kenapa zaman sekarang ini trennya disebut dengan namanya budak cinta? Artinya dia sudah tidak mempunyai namanya kehendak pribadi lagi. Sendiri, benar. Ya, jadi artinya disuruh-suruh ngapain dia ikutin. Jadi kan sebenarnya dia mau A, jadinya B gara-gara yang pasangannya, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kata Bro Doni tadi, ketika untuk keluarga, menurut saya itu bukan disebut budak, ya kan. Itu disebut dengan namanya cinta. Keluarga. Tetapi kalau ketika kita bilang pasangan muda-mudi belum berkeluarga, belum mempunyai anak, kok mau-maunya disuruh sama Samantha, lu tolong dong, lu ambilin itu lap meja. Ya kalau lap meja, kamu gak usah ke sana ya, kamu gak boleh ketemu dia. Siapa lu gitu kan. Dia mau ketemu sama temannya si Jono, nggak boleh katanya. Lu milik gua. Kesannya kan itu mesra sekali ya. Gak usah marah bro. Kayak protektif gitu ya. Iya, kayak protektif, tapi sebenarnya tapi kan over, ya. Iya, terlalu over. Tapi ada juga yang istilahnya dia suka tapi suka menyakiti. Nah, ini makanya ketika dia menjadi namanya budak cinta, dia nggak bisa keluar lagi dari situ. Makanya ini dia udah nggak punya free will, ya nggak punya keinginan, ya semuanya dikendalikan sama pasangan, itu kan jadinya susah. Nah, ada istilahnya gini bro, di dalam nama NLP disebut dengan namanya flow state. Flow state, ya jadi mengalir ya, state mengalir. Jadi artinya apa? Ketika dia menjadi seorang budak cinta, waktu itu menjadi tidak jelas. Ya kan, sekarang jam berapa dia nggak tahu lagi, pagi tiba-tiba udah jadi sore. Karena setiap kali nemenin, coba lihat orang-orang yang bucin kan, dia pas waktu lagi bersama dengan pasangannya sampai dengan malam, kalau nggak diusir pulang nggak pulang. Iya kan, nggak pulang-pulang. Jadi terus ada di situ. Padahal capek, tapi terus ada di situ. Nggak berasa ya, udah jam berapa? Jam 10. Lu kali nggak berasa, gua sih berasa. Iya. Apalagi dibilang sama orang tuanya nih, nanti pengalamannya dari Bro Doni, nanti anaknya pacaran semua ya. Lu pulang dong, udah jam berapa ini gitu loh. Nah, itu disebut dengan namanya flow state. Jadi ketika orang menjadi namanya budak cinta, dia mendapatkan namanya kecanduan, maka flow state itu akan berlaku. Orang menjadi tidak jelas aturan dari waktunya. Jadi orang tidak tahu lagi sebentar, lama, tidak jelas. Benar. Ya kan? Iya benar. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara tadi kan, kalau manusia secara umumnya tuh pasti kalau manusia ya, kalau bukan manusia gimana dong? Gimana ya, beda ya. Iya. Kalau manusia pasti tuh ada rasa kayak, kalau candu kan kita lagi di tingkat atas nih, kadang juga kita ada momen-momen ketika kita sedih gitu. Tapi ada nggak sih menurut Bapak Pak Doni dan juga Pak Roni misalnya, apakah ada seseorang itu yang hidupnya tuh hanya datar aja gitu, nggak pernah mengalami asmara gitu, dia udah datar aja gitu. Ada. Jadi ada beberapa orang itu yang mengalami namanya cangkang kehidupan. Nah, cangkang kehidupan ini bisa terjadi karena apa? Ini biasa terjadi karena adanya namanya trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu ini biasa diakibatkan dari mana? Dari orang tua.
paling banyak itu dari orang tua ya. Ketika misalkan contoh begini ya, Samantha, ini cerita doang ya, tapi bukan berarti benar-benar kejadian ya. Samantha punya orang tua, tiba-tiba orang tuanya ini ternyata tidak bagus, tidak harmonis hubungannya, ya kan? Ketika melihat itu, wah ibu gua diperlakukannya kayaknya kurang baik gitu kan sama bapak gitu kan ya. Kira-kira bakal memikirkan, buat apa gua nikah? Nanti kalau jadinya bakal begitu juga. Menjadi orang, tiba-tiba menjadi orang yang apa sih disebutnya bro, itu kayak apatis ya, jadi terhadap sesuatu. Mati hatinya, patah arang, jadi kayaknya lebih baik gue sendiri aja lah, mau ngapain juga. Nah, daripada nanti gue menikah ujung-ujungnya kayak begitu, ngapain? Mati rasa ya? Iya, mati rasa. Bukan artinya dia tidak mempunyai namanya untuk yang kemampuan mencintai, tidak. Tetapi karena ada rasa seperti itu, ketika dia membayangkan hal tersebut menjadi sesuatu momok yang menakutkan. Jadi ada orang bilang, wah ya udah kehidupannya mendingan biasa-biasa aja. Ada orang suka, ya udah suka-suka, mau temenan, ya kan? Mau jadian, ya jadian, tapi sebatas sama nikah, nanti dulu katanya, ya kan? Karena kenapa? Oh, mungkin hubungannya kurang bagus. Trauma, masalah. Ya, yang kedua, ada juga dari dirinya, ya. Dari dirinya artinya kayak gimana? Orang tuanya harmonis, tapi ternyata dianya sendiri yang mengalami, bisa melihat dari lingkungan. Ya lingkungan, waduh, ternyata temen gua banyak diselingkuhin. Aduh iya benar ya kan? sih ya. Kira-kira kalau kita ngeliat teman baik kita diselingkuhin, kira-kira kayak gimana? Kita timbul rasa bukan empati, simpati sama dia kan? Itu kurang ajar itu orang. Ya kan? Akhirnya kayak gimana? Dia juga males, gitu kan? Nah itu orang yang bisa mengalami datar di dalam kehidupannya dia, gitu. Baik, oke itu dia sahabat Eljon, cerita tentang kebucinan kita pada jadi kita harus datarkan hal ini juga. Ya benar, jangan sampai terlalu jadi budak cinta ya bapak-bapak. Kita harus bisa menggerakkan cinta itu menjadi suatu apa ya, dukungan untuk kehidupan kita. Cinta gitu sudah ya. bergerak sih biasanya. Benar. Cinta Laura. Sebenarnya cinta itu sendiri positif ya, karena dari lahir juga kita mendapatkan cinta dari orang tua. Hanya tinggal kitanya sendiri yang bisa mengatur perasaan kita gitu. Jangan sampai kita mau diperbudak oleh cinta, tapi gerakanlah cinta itu sebagai apa ya, support untuk kita menjalani kehidupan. Itu ya, quotes of the day ya. Mungkin kita pulang yuk. Jangan dulu, masih ada lagi gitu. Bapak. Kita akan kembali lagi di Altalk nantinya. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syagian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!